you see what I see? Hai warga Sukawedi, ketemu lagi dengan saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu yang kali ini akan membawakan sebuah cerita dari daerah Jawa Tengah, sebuah cerita kiriman dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, tentang perjuangan seorang ibu bernama Lek Darmi. Yang pastinya cerita ini akan menemani warga Sukawedi semua di Mencekam yang sudah lama ya kita tidak menceritakan cerita-cerita seperti ini, yang mungkin nanti besok juga diceritakan oleh Mbak Devi, Mister atau Mas Haris. Yang pasti kita simak dulu untuk Mencekam episode kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel kita, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam untuk hari ini, Lek Darmi. Di kampung kami ada seorang perempuan tua bernama Lek Darmi. Ia dikenal sebagai penjual cenil dan tiwul jagung parut kelapa. Hidupnya sederhana. Suaminya sudah lama meninggal dan anak-anaknya berpencar. 4 diantaranya merantau jauh, bahkan ke pulau lain, menyisakan 1 saja yang masih tinggal bersamanya. Si bungsu, Lucy namanya. Lucy hampir 20 tahun. Tubuhnya sehat, wajahnya biasa saja, tapi perangainya seperti anak kecil yang manja dan gampang mengamuk. Jika keinginannya tak dipenuhi, ia bisa berubah menjadi badai, melempar gelas, memukul ibunya, menangis meraung hingga tubuhnya berguling di lantai. Tetangga sudah hafal semua tingkahnya, sebab rumah kami saling berdempetan. Jaraknya bahkan tak sampai 2 meter. Kami sering kasihan melihat Lek Darmi. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya bongkok, langkahnya terseret-seret membawa keranjang dagangan di punggungnya. Selain berjualan, ia mencuci dan menyetrika di rumah-rumah tetangga untuk menambah penghasilan. Padahal, kalau mau, anak-anaknya bisa saja mengirimnya uang agar ia bisa beristirahat. Tapi tidak. Lek Darmi tetap bekerja. Makanannya pun sederhana, tempe, tahu, atau sayur seadanya. Kadang tetangga memberinya lauk lebih saat masak, termasuk keluarga kami. Lalu Lucy, jangan harap mau membantu. Melihat tetangga membeli baju baru saja bisa membuatnya mengamuk. Ya, minta dibelikan. Kalau tidak dituruti, ia akan memukul Lek Darmi tanpa rasa bersalah. Suatu hari, ada hajatan besar di kampung. Ya, hajatan keluarga terpandang yang kaya raya. Lek Darmi ikut ngerewang, membantu di dapur. Siang itu Lucy datang. Matanya langsung tertuju pada seorang kerabat tuan rumah yang memakai kalung dan gelang emas. Orang-orang memuji dan memandang kagum. Mungkin Lucy iri atau haus pujian. Ia langsung merengek pada ibunya agar dibelikan perhiasan serupa. Lek Darmi mencoba menenangkan, tapi Lucy menangis semakin kencang, menghentakkan kaki, menarik rambutnya sendiri di tengah banyak orang. Dan Lek Darmi seperti malu di hadapan semua orang. Hari demi hari,
Tubuh Lek Darmi kian melemah. Kami, para tetangga, berusaha menghubungi anak-anaknya di kota. Tapi tak satu pun datang. Lucy pun tak peduli, ia lebih sering melamun di pinggir sawah atau mengganggu orang yang lewat hanya untuk minta dibelikan barang-barang. Hingga di suatu Jumat, setelah sholat, kabar buruk itu datang. Lek Darmi menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pergi ditemani tetangga kanan kiri, bukan anak-anaknya. Lucy bahkan tidak meneteskan air mata. Wajahnya datar, seolah tak paham apa yang terjadi. Setelah pemakaman, tetangga pulang satu persatu. Hanya Lucy yang masih duduk di balai-balai depan rumahnya. Kepala desa dan istrinya mencoba menghibur, menasehati agar ia mendoakan ibunya dan berubah menjadi anak yang baik. Hari-hari setelahnya, Lucy lebih sering diam, lebih sering sendiri. Anehnya, rengekan minta dibelikan barang berhenti. Yang terdengar justru kalimat-kalimat aneh, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Seperti pagi itu, saat aku dan ibuku akan pergi ke sawah. Lucy memanggil, "Bu, mau ngobrol sama ibu saya enggak?" Lucy menepuk balai-balai, seperti mengisyaratkan ada seseorang duduk di sana. Kosong, tapi Lucy tersenyum, seolah kursi itu diduduki oleh seseorang. Di kemudian hari menjelang malam Nifsu Sya'ban, suasana di kampung ramai. Orang-orang bersiap ke masjid. Saat itu, aku baru selesai mandi. Tiba-tiba dari rumah Lek Darmi terdengar suara beres-beres. Suara denting piring yang beradu. Sapu lidi diseret di lantai. Aroma tiwul jagung hangat dan parutan kelapa menyeruak. Persis seperti dulu saat Lek Darmi masih hidup. Darahku langsung dingin. Aku berlari ke dalam rumah. Bu, kayaknya ada Lek Darmi deh." Ibu menatap tajam ke arahku. "Jangan ngomong sembarangan. Cepat siap-siap sholat." Kami keluar bersama, aku dan ibu. Lucy sudah berdiri di depan rumah. Ia cantik dengan mukena putih. Ia menutup pintu rumahnya, kemudian terdengar suara dari dalam rumahnya. Suara yang dingin, datar, dan jelas terdengar olehku. Oleh ibu, bahkan beberapa tetangga pun ikut mendengarnya. "Ya, hati-hati. Langsung pulang ke rumah ya." Itu bukan suara Lucy. Aku menoleh dari arah jendela rumah. Lampu teplok di dalam rumah Lucy berkedip lemah. Di balik kaca buram, terlihat sosok tinggi mengenakan mukena putih. Hanya bagian dahi dan rambut putihnya yang tampak. Matanya hitam pekat, menatap keluar, kemudian tiba-tiba menatap kami. Lampu itu, lampu di dalam rumah Lucy, tiba-tiba padam. Sejak malam itu Lucy berubah, tidak pernah lagi mengamuk, rajin ke masjid, ramah pada tetangga. Orang-orang lega. Tapi bagi kami yang pernah mendengar suara itu dan melihat sosok di jendela, kami merasa ada sesuatu yang lain. Memang bahwa kini Lucy selalu pulang tepat waktu. Bahwa setiap malam terdengar suara piring dicuci di rumahnya. Dan bahwa ia masih sering berbicara di balai-balai depan rumahnya. Dengan seseorang
yang tak terlihat. Seseorang yang mungkin belum benar-benar pergi. Itu dia untuk mencekam hari ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk warga Sukawedi semua yang punya cerita horor bisa langsung kirimkan saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.